mengenai kita sebenarnya kecewa tim likuidator kok cuma bagiin yang aset Wana Arta saja tapi tidak membagikan aset yang diduga kuat dibawa lari oleh buronan atau Evelyn. Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulor SH Makes. Di sini banyak pertanyaan kepada saya mengenai perkembangan perkara. Jadi saya akan membahas sekaligus mengenai asuransi jiwa Kresna dan Wana Arta. Asuransi jiwa Kresna yang setuju damai itu lebih dari 95%. Ya, diduga seperti itu, bisa kita lihat ya, kita cek data dulu. Saya juga tidak mau memberikan informasi menyesatkan. Silakan kita cek sama-sama. Karena yang setuju untuk Sol yang udah bikin pernyataan itu udah jelas. Ya, di atas 90%. Sementara kalau yang sudah waktu itu bikin nanda tangan kesepakatannya pun sudah cukup banyak juga ya, udah 60% lebih juga ya, dan itu tinggal diteruskan, dan sisanya pun itu banyak yang karena gaptek dan nggak tahu atau orang tua. Nah, waktu itu sudah deal sepakat bahwa kita akan dilakukan pembayaran. Nah, cuman yang disayangkan kenapa Pak Kurniadi waktu itu selaku direktur selama dia di luar kan ada pembayaran. Nah, ketika dia sekarang masuk dan ditahan, jadinya nggak ada pembayaran. Sehingga yang sakit juga jadi telantar, yang lain-lain juga. Nah, padahal kita lihat Indosuria sampai sekarang juga sudah ada putusan inkrah, tapi pembagian pun belum juga dilakukan. Sementara waktu itu kalau kita deal dan cabut izin tidak dilakukan, dan mungkin Pak Kurniadi juga misalnya masih di luar, waktu itu mungkin sudah ada pembayaran, sehingga waktu itu kita memang tidak mengharapkan Pak Kurniadi itu ada di dalam atau dilaporkan ya, karena kita setuju damai kan waktu itu. Kemudian kita pun juga sepakat tidak ada cabut izin usaha. Nah, kalau seandainya melanggar baru kan kita lakukan berbagai upaya hukum. Tapi kalau orangnya sudah mau dan damai ya kita juga sepakat dong, ngapain dia dimasukin, ngapain cabut izin, kan begitu. Nah, tapi kalau Evelyn dan yang kita aneh kenapa OJK tetap menjalankan dan memaksakan baik lidik, sidik dan sebagainya, kemudian di kepolisian juga tetap diproses ya. Padahal kalau orangnya mau bayar kan ya kita tunggu dia bayar ya, kita terima dulu. Nah, dia nggak bayar lagi baru ya kita berarti dia nakal ya, kita lakukan berupaya pidana perdata. Nah, sekarang yang Wana Arta orangnya enak-enak di luar negeri, diduga nggak diapa-apain, di sidang pun belum. Kemudian tim likuidator katanya membagikan. Tapi diduga kuat kan penunjukan daripada orang yang sudah buron itu. Nah, sekarang saya tanya, sebagai kalau tim likuidator setia pada nasabah, kenapa tidak melakukan upaya yang lebih cepat? Misalnya, ya tim likuidator mengajukan permohonan pilot dengan menuju kurator supaya si para kurator ini bisa melakukan upaya hukum, melakukan misalnya gugatan dan lain untuk menarik aset-aset pribadi daripada si Evelyn dan kawan-kawan. Itu kan nggak dilakukan ya, atau bagaimana caranya memasukkan Evelyn dan kawan-kawan yang dibagikan itu oleh tim likuidator Wana Arta itu sampai sekarang kan aset-aset perusahaan yang nilainya nggak seberapa, sementara aset yang gedenya di pribadinya. Jadi seolah-olah kan ada dugaan, saya nggak tuduh ya, kita nggak boleh tuduh, tapi selalu dengan bahasa hukum dugaan jebakan Batman kan, orang disuruh puas dan dibuat tidak maju kena mundur kena, suruh terima dengan aset Wana Arta yang diduga kuat nilainya nggak seberapa, sementara diduga kuat aset-aset itu sebagian besar adanya justru di buronan. Nah, buronan tidak disentuh ya, seharusnya kenapa tidak dilakukan misalnya upaya penarikan juga aset-aset dari pribadinya ya kan, misalnya ada gugatan perdata pun juga nggak ada, upaya permohonan pilot pun nggak ada ya kan, untuk supaya pribadi. Jadi karena kan atau kalau atau gugatan lain-lain misalnya ya kan, untuk membuktikan bahwa itu seharusnya masuk di situ. Tapi kan harus dilakukan dulu upaya hukum permohonan pilot ya, tim likuidator mengajukan permohonan pilot misalnya ya kan. Nah, ini kan salah satu terobosan hukum yang tidak dilakukan. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Kalau enggak, lakukanlah gugatan perdata, tarik asetnya Evelyn oleh tim likuidator untuk dibagikan lagi kepada nasabah. Kan enggak, seolah-olah udah nih Anda terima aja yang aset-aset Wana Arta, kan begitu. Dan ada dugaan diskriminasi, kita nggak tuduh juga kepada OJK, kita minta diselidiki dulu kenapa yang Kresna sampai berkali-kali
dilakukan lidik sidik sampai penetapan tersangka, tapi di Wana Arta nggak ada lidik sidik sampai penetapan tersangka terhadap owner Wana Arta. Atas dugaan-dugaan hal seperti inilah maka saya pikir hari Selasa kita akan melakukan aksi baik di Wisma OJK. Kita akan bikin surat kepada OJK, Badan Pengawas OJK dari supervisi ini ya OJK. Kemudian kita juga akan melakukan permohonan kepada Komisi 3, Komisi 11 DPR RI ya, bahwa apakah OJK ini sebagai lembaga ini masih bisa berfungsi dengan baik, atau kita nggak tahu ya apakah ini bisa sebaiknya dibubarkan atau bagaimana. Ini silakan opini masyarakat ya, kita nggak nuduh, kita nggak maksa, karena ini kok fungsinya ada dugaan-dugaan, kita nggak tuduh juga dugaan-dugaan diskriminasi dan seperti ada anak emas dan anak tiri ya. Nah ini yang kita akan lakukan aksi juga, dan kita minta dikirim surat juga kepada Presiden terpilih Prabowo ya kan, kemudian Wakil Presiden terpilih ya kan Pak. Tentunya kita juga pikir ya, kita juga lakukan kepada Menteri Keuangan, Menkumham ya kan, surat perlindungan hukum. Dan tentu kita kalau bisa melakukan juga aksi baik ke OJK, kemudian ke Bursa Efek. Kita juga minta ya supaya dia kembali lagi seperti dulu ya ditanganinnya. Jadi kalau memang tidak OJK lagi, kita kembali. Dan kita juga mohon saham-saham, kita melakukan aksi di Bursa Efek juga atas menunjukkan keprihatinan kita dengan adanya dugaan diskriminasi ini. Saham-saham Kresna menjadi turun, dan atas turunnya saham ini membuat kita semua menjadi prihatin karena jadi menjadikan alasan tidak terbayarnya nasabah ya. Jadi ke OJK kita juga lakukan, ke Bursa Efek kita lakukan ya, kalau perlu ke DPR RI ya kan, dan Istana Presiden pun kita lakukan dengan persekutuan, dengan bergandengan tangan para nasabah asuransi yang lain juga, baik Jiwasraya, Wana Arta ya misalnya yang merasa berkepentingan, maupun asuransi Jiwa Kresna ya, karena yang terkena dampak memang terjadi seperti itu ya. Termasuk juga dengan asuransi dengan Kresna Sekuritas atau YBS dan YBS ya, yang tergabung nasabah yang jadi korban di Kresna YBS. Nah ini kita juga harus lakukan ya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi mungkin akan terjawab pertanyaan-pertanyaan di grup. Ada apa Pak Beni menganjurkan ya adanya suatu aksi solidaritas ya, damai ya kan, baik Wana Arta ya, kemudian juga Kresna, kemudian asuransi jiwa ya. Nah ini sebaiknya juga kita pikir ya, kita perlu lakukan hal ini gitu ya, untuk mendukung jalannya perkara supaya terbayarnya dana nasabah AJK maupun Wana Arta ya, khususnya karena banyak nasabah-nasabah yang menjadi klien kami ya. Jadi terjawab ya untuk yang nanya masalah kalau hanya terima dari tim likuidator gimana ya, kita sebenarnya kecewa. Tim likuidator kok cuma bagiin yang aset Wana Arta saja, tapi tidak membagikan aset yang diduga kuat dibawa lari oleh buronan atau Evelyn. Belum ada upaya untuk menarik aset itu untuk dibagikan kepada nasabah. Sementara gugatan PMH kami mohon dukungan yang berlangsung di selatan itu, minta tim likuidator ini, kita sudah gugat PMH beserta dengan buronannya, karena kita berharap kembalinya dana kita ini tidak hanya aset-aset Wana Arta, tapi juga aset-aset yang diduga kuat justru mengalir kepada pribadi-pribadi buronan itu dan perusahaan-perusahaan bentukannya ya. Diduga seperti itu ya, kita nggak tuduh tapi jelas dan nyata hal ini terjadi ya. Nah sekian dan terima kasih.